Salve Bapak Ibu dan Sobat Seiman. Bagaimana keadaan kita pada hari ini? Siapa nih yang pernah merasa sakit berat ataupun sakit ringan? Nah, jika kita mengalami sakit berat atau sakit ringan, kita bukan hanya merasakan sakit di dalam fisik, tetapi juga sakit yakni berupa kecemasan, ketakutan, bahkan krisis iman. Nah, dalam keadaan ini, keberadaan seseorang menemani kita merupakan sangat penting adanya. Oleh karena itu, simak video penjelasan berikut ini. Nah, dalam keadaan kecemasan, krisis iman, tadi yang disebutkan, gereja hadir sebagai bentuk pelayanan kasih Allah, yaitu pelayanan pastoral kesehatan. Nah, Sobat Seiman, apa sih itu pelayanan pastoral kesehatan? Nah, pastoral kesehatan atau care merupakan aspek penting dalam gereja Katolik yang berfokus pada pendampingan spiritual bagi orang sakit, keluarga, maupun petugas kesehatan. Model pelayanan pastoral kesehatan juga dapat kita lihat dari cara Yesus hidup. Dalam berbagai kisah Injil, Yesus digambarkan sebagai pribadi yang memiliki kepekaan dan kepedulian yang mendalam terhadap mereka yang menderita, baik secara fisik maupun batin. Nah, hal itu dapat kita lihat di mana Yesus menyembuhkan orang buta, perempuan yang pendarahan, tuli, dan banyak lainnya dari Alkitab. Yesus selalu menunjukkan perhatian khusus kepada mereka yang menderita, terutama mereka yang menderita dan terpikirkan dari masyarakat. Bapak, Ibu, dan Sobat Seiman, berdasarkan pemahaman tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelayanan Yesus tidak hanya bersifat karitatif, tetapi juga transformatif. Artinya, pelayanan tersebut tidak hanya bertujuan untuk meringankan penderitaan sesaat, tetapi juga perubahan yang mendalam dalam kehidupan individu maupun komunitas. Nah, pelayanan ini lahir dari kesadaran iman bahwa manusia yang menderita tidak hanya membutuhkan pengobatan medis, tetapi juga membutuhkan pendampingan rohani dan juga penguatan iman. Dengan demikian, pastoral kesehatan tidak hanya sekedar kegiatan sosial, melainkan keputusan gereja yang bersumber dari kasih Kristus sendiri. Nah, ajaran gereja khususnya dalam dokumen Gaudium et Spes mengatakan, sukacita dan harapan, duka dan kecemasan manusia zaman ini, terutama kaum miskin dan mereka yang menderita, adalah juga sukacita dan harapan, duka dan kecemasan para murid Kristus. Nah, melalui pernyataan ini, gereja menegaskan bahwa gereja tidak boleh menjauh dari penderitaan manusia, melainkan harus selalu hadir dan terlibat di dalamnya. Nah, Gaudium et Spes juga menekankan martabat manusia sebagai ciptaan Allah. Martabat ini tidak berkurang karena sakit, usia, atau kelemahan. Oleh karena itu, pelayanan pastoral kesehatan merupakan wujud nyata penghormatan gereja terhadap martabat kehidupan manusia. Nah, berdasarkan pemahaman tersebut, pastoral kesehatan memiliki peran penting dalam kehidupan gereja. Baiklah, peran penting yang dimaksud tadi yaitu yang pertama, mendampingi orang sakit secara holistik atau menyeluruh, yakni memperhatikan aspek fisik, emosional, sosial, dan spiritual. Kedua, yaitu menghadirkan penguatan iman dan harapan, di mana agar orang sakit mampu memaknai penderitaannya dalam terang Kristus. Yang ketiga, yaitu mendampingi keluarga yang sakit, yang seringkali juga mengalami beban emosional dan spiritual. Dan terakhir, yaitu melibatkan seluruh umat beriman, karena pastoral kesehatan bukan hanya tugas seorang imam, tetapi panggilan semua orang umat beriman menjadi tanda kasih Allah bagi sesama. Baiklah Sobat Seiman, ada juga tantangan yang diperoleh dalam pelaksanaan pastoral kesehatan, seperti kurangnya kesadaran umat akan pentingnya pendampingan pastoral bagi orang sakit, keterbatasan tenaga pastoral, dan juga minimnya kerjasama antara gereja dan tenaga kesehatan. Tak lupa juga ada peluang pastoral kesehatan, yaitu meningkatnya kesadaran akan pentingnya pendekatan holistik dalam pelayanan kesehatan, terbukanya kerjasama antara gereja, rumah sakit, dan tenaga medis, dan kesempatan bagi umat awam untuk terlibat aktif dalam pelayanan pastoral kesehatan.
Dengan demikian, tantangan dan peluang ini mengajak gereja untuk terus memperbaharui dan mengembangkan pelayanan pastoral kesehatan secara kreatif dan kontekstual. Baik, dari penjelasan ini, pastoral kesehatan merupakan perutusan gereja untuk menghadirkan kasih Allah kepada manusia secara utuh, baik secara emosional, fisik, dan sosial. Pelayanan ini juga berakar pada teladan Yesus Kristus yang menyembuhkan dan meneguhkan. Nah, ditegaskan juga dalam ajaran Gaudium et Spes yang menekankan solidaritas gereja dengan mereka yang menderita. Melalui pendampingan ini, pastoral kesehatan menjaga martabat manusia serta menjadi tanda kehadiran Kristus yang membawa pengharapan di tengah penderitaan. Nah, demikianlah penjelasan dari pastoral kesehatan sebagai perutusan gereja dalam menghadirkan kasih Allah serta menjunjung martabat kehidupan manusia di tengah penderitaan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai. Pastoral kesehatan. Down!